Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Para pemirsa yang saya hormati, perkenankanlah kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya terkait dengan persepsi mitra kerja atas penerapan etika bisnis Islam dan pengaruhnya bagi perusahaan. Dalam penelitian ini, saya mengambil studi kasus pada PT HNI HPAI. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi dan sebagai sebuah proposal penelitian dalam rangka mendapatkan gelar Magister Keuangan Syariah pada program Maksi di ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Saya Ahmad Mardono memaparkan proposal terkait penelitian kami dari bab 1 sampai bab 3. Ini gambaran proposal yang telah saya siapkan untuk melakukan penelitian. Di dalam bab 1, latar belakang masalah. Dari penelitian ini dilatar belakangi adanya sistem ekonomi kapitalis yang mendominasi perekonomian dunia saat ini. Selain itu juga dari sistem kapitalis yang mendominasi ini menjadikan terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan di masyarakat. Kemudian berakibat terjadinya jurang pemisah yang besar antara golongan kaya dan miskin. Begitupun dalam sistem ekonomi kapitalis ini terjadinya praktek riba, penipuan, serta perilaku zalim di antara pelaku bisnis di dalam melakukan bisnisnya. Hal ini menjadi sebuah potensi untuk terjadinya kerusakan tatanan kehidupan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, adanya kesadaran para pelaku bisnis melihat kondisi yang terus terjadi ini, mereka merasakan bahwa apabila kondisi ini terus terjadi, maka akan mengancam juga proses bisnis yang mereka lakukan. Oleh karena itu, para pelaku bisnis yang sadar melakukan rekonstruksi kembali terhadap tatanan bisnis, yaitu dengan menerapkan etika bisnis. Etika bisnis di sini, terutama dalam penelitian ini, etika bisnis Islami yang merupakan sebuah etika bisnis yang diajarkan oleh ajaran Islam terkait dengan visi misi. Dalam visi misi bahwa etika bisnis Islam mengedepankan orientasi bukan hanya dunia dalam berbisnis tetapi juga akhirat. Oleh karenanya orientasi dunia dan akhirat ini menyebabkan seorang pelaku bisnis harus mengedepankan kejujuran dalam Islam, kemudian tolong menolong, kemudian memberikan profit dan benefit. Profit keuntungan langsung dalam dunia ini, dan benefit sebagai pemberian manfaat kepada sesama manusia untuk mendapatkan balasan di akhirat. Begitu pula dalam etika bisnis Islam mengedepankan jaminan halal, bukan saja pada produk tetapi juga pada proses bisnis itu sendiri. Dari latar belakang ini, kami dalam penelitian ini menginginkan untuk bisa mengetahui bagaimana etika bisnis Islam ini mempengaruhi sebuah proses perusahaan. Di dalam bab 2, tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran, saya jelaskan etika bisnis merupakan aturan dan perilaku. Juga etika bisnis adalah prinsip aturan kehidupan berbisnis. Etika bisnis juga merupakan kewajiban moral terhadap masyarakat dan lingkungan. Lebih jauh, di dalam etika bisnis Islam, bahwa etika bisnis Islam ini asas yang utama adalah tauhid, tentang keesaan Allah, bahwa semua yang kita lakukan adalah dipertanggungjawabkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam etika bisnis Islam, prinsip yang utama adalah bagaimana mempertanggungjawabkan setiap proses bisnis dan yang dilakukan dalam keputusan berbisnis itu untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karena itu kejujuran, tolong menolong, jaminan halal yang bukan hanya dalam produk tetapi juga dalam proses, juga pemenuhan dari aturan-aturan di dalam bisnis yang diajarkan oleh Islam, yaitu dilarang menipu, dilarang berbuat curang. Kemudian juga dalam etika bisnis Islam bagaimana diajarkan untuk melakukan sharing profit yang adil. Juga mengedepankan kesesuaian antara akad kerja yang dilakukan. Juga yang terakhir, etika bisnis Islam menekankan pada profesionalisme
di dalam bekerja secara islami, bahwa bukan hanya profesional di dalam mengerjakan tugas-tugas, tetapi profesional itu di dalam menjalankan semua prinsip-prinsip yang disyariatkan oleh Islam. Adapun fungsi etika bisnis dalam Islam adalah sebagai sebuah alat harmonisasi antara pihak yang berbisnis, pengusaha maupun konsumen ataupun mitra kerja. Kemudian juga fungsi etika bisnis merupakan penyadaran moral dan akhlak Islam. Etika bisnis juga berfungsi sebagai solusi dari berbagai problema pada bisnis modern yang kita rasakan saat ini. Dan juga etika bisnis dalam Islam akan membawa perusahaan mendapatkan keberkahan dan kemajuan. Oleh karena itu, dalam bab 2 ini, kerangka berpikir dari penelitian kami ini di PT HNI, dalam pandangan awal, penelitian awal yang kami lakukan, perusahaan ini memiliki komitmen untuk menerapkan etika bisnis Islam. Hal ini tergambar dalam komitmen perusahaan di dalam struktur manajemen, di mana di atas dalam struktur perusahaan itu terdapat Dewan Syariah, Dewan Pengawas Syariah. Begitu pula bahwa dalam penelitian ini kami ingin mengetahui tingkat kesesuaian dan komitmen perusahaan terhadap implementasi etika bisnis Islam. Kemudian juga dari apa yang sudah dilakukan penerapan etika bisnis Islam di dalam perusahaan PT HNI HP ini, kami ingin mengetahui apa pengaruh yang didapatkan oleh perusahaan. Selanjutnya di dalam bab 3, metode penelitian. Dalam penelitian ini kami melakukan desain penelitian dengan metode kuantitatif. Lokasi penelitian mencakup mitra kerja yang terdiri dari agen atau stokis atau kantor cabang di kota Jakarta Utara. Pengumpulan data melalui kuesioner, baik secara online, soft copy yang kami kirimkan lewat media sosial, maupun langsung secara hard copy kami bertemu. Kemudian juga apabila diperlukan, di dalam pengumpulan data kami melakukan wawancara, juga observasi, dan tentunya juga studi literatur yang akan memperkaya khazanah di dalam menyelesaikan penelitian ini. Kemudian dalam pengambilan sampel yang dilakukan untuk penelitian ini, kami melakukan pengambilan sampel dalam sistem proportif sampling. Dari rumus yang didapatkan dalam proportif sampling ini, kami mendapatkan 82 responden yang harus menjawab pertanyaan dari kuesioner kami. 82 responden ini adalah dari 441 mitra kerja yang terdiri dari agen, stokis atau kantor cabang dari PT HNI HPNI. Adapun rentang waktu penelitian yang kami lakukan dari mulai bulan November 2022 sampai dengan bulan Februari 2023. Dalam metode penelitian ini, analisa data dari data yang kami dapatkan, kami menggunakan aplikasi SPSS. Karena sesuai dengan metode penelitian kuantitatif, pengurutan data dari data yang kami dapatkan, kami lakukan uji statistik. Pengujian ini meliputi pengujian data, pengujian validitas, dan juga pengujian reliabilitas. Kemudian juga kami melakukan analisa regresi untuk mendapatkan hasil dari data-data yang kami kumpulkan. Kami melakukannya dengan analisa regresi sederhana dan juga uji hipotesis. Dari metode penelitian ini, data-data yang kami dapatkan, maka kami berharap akan mendapatkan hasil pengujian dan kesimpulan dari penelitian yang kami buat. Demikian paparan kami terkait dengan proposal penelitian kami. Terima kasih atas perhatian pemirsa sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.